Siapa di sini yang dulu pernah main Anonymous Chat Telegram atau bahkan sampai sekarang lu masih main itu? Dulu waktu 2021 atau 2020 gue lupa ya, pokoknya gue pernah main itu. Sengaja sih sebenarnya, karena kayak waktu itu kan banyak tuh di TikTok yang main gituan terus dimasukin ke TikTok kayak chatan-chatan mereka, bahkan berlanjut banget dari sampai jadian. Tapi mungil ini kayak tergerak untuk ikutan main karena berharap dapat juga. Main lah nih gue, terus kayak nemu cewek, nemu cowok, sampai dari mana gue tuh dapat satu cowok yang dia tuh minta move ke PC pribadi, juga minta Instagram. Di situ posisinya gue masih menganggap kayak oke, nggak apa-apa nambah-nambah temen ya, walaupun di situ gue belum tahu muka dia tuh kayak gimana. Jadi di Instagramnya dia tuh nggak ada muka dia gitu, jadi bener-bener ya gue nggak tahu lah muka nih cowok tuh kayak gimana. Tuh akhirnya kita mulai sering chatan di Instagram lewat DM. Dia minta WA, apa nggak gue kasih karena gue kayak agak kayaknya kalau nomor agak gimana gitu, orang gue aja kagak kenal dia bentukan mukanya bagaimana. Akhirnya gue kasihnya tuh line, dan line juga itu nggak gue kasih ID line gue, tapi gue minta ID line dia, jadi gue yang nge-add duluan. Terus disinilah dimulai dimana gue ngerasa buset, kayaknya gue nggak bisa nih ngelanjutin lagi. Kenapa? Karena gue ini sebagai orang yang tidak bisa memberikan saran, bertemu dengan orang nih cowok nih suka banget menceritakan masalah hidup. Ada yang sama kayak gue nggak? Kayak gue kalau mendengarkan cerita orang mau curhat ke gue nggak apa-apa, nggak masalah, gue dengerin. Tapi kalau lo minta saran ke gue bingung jujur. Apalagi kalau ini tuh bersifatnya cerita pasangan keluarga. Salahnya adalah dia tuh selalu minta saran ke gue, yang dimana tadi gue gak bisa banget ngasih saran. Jadi ujung-ujungnya yang gue kasih saran cuma ya udah mending lo komunikasiin dulu sama ibu lu, ngomong baik-baik lu maunya gimana, ibu lu maunya gimana, biar nggak terus-terusan bertengkar. Itu tiap hari ketika dia nanya ke gue saran kayak gimana, selalu gue ngomong kayak gitu. Jadi kayak basi banget min saranmu, tapi jujur gue nggak bisa ngasih saran ke orang lain asli. Begitu ya, yang paling gue kesel adalah dimana gue selalu nanggepin nih orang cerita curhat soal ibunya, soal permasalahannya, tiba-tiba chat gue kagak dibales. Kagak ada hujan, tiba-tiba chat terakhir gue kagak dibales, gue tandain lu. Itu adalah akhir dimana gue mencoba-coba Anonymous Chat, ya kan itu dibilangnya, pokoknya terakhir tuh di cowok ini, dan kayak udah gue nggak mau lagi deh, kagak lagi gue. Mau cerita pengalaman gue dapet head comment, anjir sudah kayak artis papan atas banget, gue udah ada head comment. Jadi sebenarnya gue dapet head comment itu dari awal gue main TikTok. Head comment awal-awal itu yang gue dapetin tuh cuma kayak gini doang, ngarang ya lo ceritanya, nggak mungkin ada cerita kayak gitu, pasti lo ngarang kan, ngibul kan lo. Terus sampai sering berjalannya waktu, gue tuh kan punya 2 akun kan waktu itu. Nah akun kedua gue tuh bukan yang sekarang, tapi yang sebelumnya lagi, yang 90.000 followers yang gue udah lupa passwordnya itu. Di situ tuh gue ngepost potongan live gue sama si Pak, temen gue. Mungkin kalian di sini ada yang udah pernah nonton video itu karena itu lumayan viral, bahkan sampai di post ke Instagram tanpa sepengetahuan gue. Videonya itu gue ngejawabin salah satu komen yang ada di live gue. Jadi dia komennya kayak gini, bukannya sholat malah live. Terus gue jawab, lah lo juga bukannya sholat malah nontonin gue live. Tujuan dari gue ngepost itu tuh karena gue mau ngasih lihat bahwa gue sama si Pak ini sangat berbeda karakternya. Kalau gue tuh emosian, kalau si Pak ini penyabar. Tapi ternyata orang-orang yang nonton itu malah fokusnya ke jawaban gue yang diingetin sholat katanya ya. Jadi sekalian gue mau klarifikasi, penting banget gue klarifikasi, tapi gue mau ngasih tau aja kenapa gue marah di situ ya. Karena yang pertama, gue tuh dari awal live itu sekitar udah 20 menit berjalan gue live, itu tuh banyak banget dari awal gue live udah pada kayak, Min kok gak sholat sih, kok gak sholat maghrib sih kak, udah jam berapa ini kok gak sholat, gitu terus. Sementara dari awal tuh gue udah jawab, gue lagi gak sholat guys, gue lagi gak sholat. Sampai dimana puncaknya tuh si orang itu komen, dan orang ini tuh bukannya nanya gitu kan, kalau yang sebelumnya kan pada nanya kok gak sholat Min kayak gitu. Nah ini dia nih komennya, bukannya sholat malah nge-live gitu. Lo pikir lo telah deh tuh kalimat, mana ada dia ngingetin gue sholat, dia nuduh. Nah di postingan gue yang itu tuh 50-50 sih sebenarnya, ada yang setuju sama gue, ada juga yang kontra gitu, kayak mereka melihat ini orang tuh ngingetin lo, kayak just itu gak ngingetin. Nah ada juga yang malah keluar konteks gitu, mereka malah ngomongin fisik. Ada satu komen yang sampai sekarang gue inget, itu adalah dia ngomentarin soal gigi, mending pakai behel dah lu sana. Maksudnya apa? Kenapa emang dengan gigi gue? Kayak gigi gue bagus kok, pas gue setelah lihat fotonya ya, kayak profilnya gitu, kayak ih ya gue mah mending dah kekurangan gue di gigi tinggal pakai behel jadi, lu kudu oplas. Terus juga ada yang komen ngabisin duit ortu aja bangga, kayak mohon maaf nih, ortu gue ya kan, orang tua gue nyari duit buat siapa? Buat elu kan, nggak mungkin. Oh so tau banget, di situ tuh gue udah posisinya nggak minta uang lagi sama ortu, maaf banget nih. Dan berbagai macam komen lainnya yang mungkin kalian bisa lihat juga karena akun gue yang itu tuh masih ada dan postingannya masih ada, kalian bisa scroll aja di situ. Lalu komen di IG ya, karena gue baru tahu ternyata video gue itu tuh di repost ke Instagram, diupload ulang dan gak bilang ke gue. Terus kayak gue baca komennya, oh my god, semuanya negatif. Tapi ya kayak nggak peduli juga sih. Dan
Sebenarnya ada satu lagi guys, tapi kalian mau dengerin gak sih? Kayak ini udah panjang banget, oh my god. Kalau mau lanjut ntar gue buatin ya, soalnya ini gue dapet head comment-nya itu di Instagram. Bahkan dia nge-DM, tapi anehnya adalah dia nge-follow gue. Gue yakin beberapa dari kalian first impression ke teman kalian yang sekarang ini tuh pasti negatif awalnya. Karena gue juga dulu begitu, gue sering banget first impression ke orang negatif. Terus ternyata dia yang jadi temen gue sekarang. Dulu pas gue masuk SMA itu kan pembagian kelas nih, dapat kelas yang dimana gue tuh nggak kenal semuanya, cuma kenal 2 orang, 1 orang cowok dan 1 orang cewek. Karena itu emang dia alumni dari SMP gue juga. Dan gue duduknya tuh 2 terakhir, jadi belakang gue tuh masih ada orang lagi. 2 orang inilah yang menjadi teman gue, tapi pas awal-awal itu gue melihat dia kayak ih apa banget deh. Kenapa? Karena waktu itu yang satunya ini namanya Naura, dia tuh bener-bener ekstrovert banget. Dia bener-bener ngomong mulu, ngomong kayak gini, hai tetangga. Jadi karena kita kan depan-depannya, jadi dipanggil kita tuh tangga. Kayak nama kamu siapa, bener ngajak kenalan. Terus kayak dari mana, bener-bener nanya mulu, udah kayak wartawan. Se-ekstrovert itu. Gue yang awalnya biasa aja, lama-lama kayak apaan sih nih orang, berisik banget deh. Terus kalau sama teman sebangkunya yang satu lagi, gue gak tau kenapa, tapi di otak gue adalah yang pakai kacamata itu cabe-cabean, dan dia tuh pakai kacamata. Udah gitu dia dari SMP negeri makin aja tuh kayak gue mau labeli dia kayak ih cabe-cabean nih pasti gitu. Dan ternyata tuh 2 orang, Naura dan Nia ini yang gue first impressionnya kayak cabe-cabean ini malah jadi temen deket gue. Kalau pada first impression lo ke temen lo gimana? Untuk bocah-bocah yang waktu itu nanya ke gue, Kak kenal Kak Jasmine gak? Dan gue jawab, enggak kenal. Jasmine siapa? Sorry banget gue bohong. Ini tuh sebenarnya ceritanya udah 1 tahun yang lalu. Gue mau ceritain lupa banget. Jadi waktu itu tuh sekitar jam 6:30 malam, gue tuh keluar dari rumah. Diusir? Enggak, gue mau nonton, mau ke Detos waktu itu. Setelah nih Grab, terus gue mau keluar karena gue mau nunggu di depan pagar aja. Pas gue mau keluar pagar, gue ketemu sama 2 orang cewek bocil. Terus dia lagi gerasa-gerusuk kayak ayo masuk begitu. Sebenernya gue udah feeling nih 2 bocah ini mau ketemu sama gue. Kenapa? Karena itu tuh memang lagi sering-seringnya tuh banyak bocil yang ke rumah gue. Gue gak tahu mereka tahu dari mana rumah gue, mungkin dari tetangga gue atau dari mana. Tapi kayak bener-bener sebanyak itu, pagi, siang, sore, malam. Bahkan gue kan jarang di rumah ya. Dan gue diceritain mak gue pernah waktu itu jam 9, setengah 9 atau jam 9 malam gitu, banyak banget bocil ke rumah gue, teriak-teriak. Itu kan malam posisinya ya. Dan bahkan gedor-gedor rumah gue. Kayak selain itu mengganggu privasi gue, itu juga mengganggu ketenangan tetangga-tetangga gue. Karena itu udah malam guys, gak boleh gitu. Oke lanjut cerita, terus kan gue keluar dan gue megang HP kan, gue ngeliatin Grab gue udah nyampe mana. Terus si 2 bocil ini ngeliat ke arah gue, terus posisinya di situ gue masih pakai masker dan lumayan gelap. Jadi mungkin di situ mereka agak ragu gitu, ini Jasmine atau bukan ya. Terus mereka berdua berdiskusi dan ada banget kedengeran ya bisik-bisiknya kenceng banget kayak itu kayaknya deh. Nyamperin gue lah dan akhirnya mereka tanya, Kak tahu Kak Jasmine nggak? Karena di situ gue tahu kalau nih 2 orang masih ragu antara ini beneran gue atau bukan. Akhirnya gue bercandain lah, gue bohongin, gue jawab, oh nggak tahu siapa Jasmine. Mereka tuh percaya, dia cuma jawab oh nggak tahu ya Kak. Ya udah deh, akhirnya dia ke pojok lagi berdua tuh pojok, tapi suaranya tuh masih kedengaran sampai gue. Dan mereka tuh bilang kayak bukan Kak Jasmine, tapi iya deh kayaknya itu deh. Terus tadi mau gue samperin terus kayak bercanda, tapi Grab gue udah sampai. Jadi ya udahlah gue cabut aja daripada gue ketinggalan film. Jadi gue nggak tahu tuh kabar mereka berdua abis itu mereka ngapain, gue nggak tahu.